Ya pemirsa, khususnya masyarakat Gorontalo setelah tadi dimeriahkan, begitu dipanaskan suasana dengan yel-yel, saya harapkan segmen ini semakin panas saja karena ini ada segmen debat kandidat. Masing-masing kandidat bisa bertanya dan menjawab dalam waktu yang sama 1,5 menit. Saya mulai dari kandidat nomor urut 1 untuk bertanya ke kandidat nomor urut 2. Selanjutnya nanti setelah menjawab, kandidat nomor urut 2 yang giliran bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Silakan, waktu Anda bertanya 1,5 menit, saya mulai dari sekarang. Saya persilakan calon wakil gubernur untuk bertanya. Baik, silakan. Terima kasih. Gorontalo di bawah kepemimpinan Pak Kusnar dan Pak Tony, katanya angka kemiskinan itu menurun. Di satu sisi, 65% penduduk itu adalah petani. Kalau kita lihat dari produksi jagung itu menurun sekali. Sekarang ini hanya 2.200 ton untuk ekspor, sedangkan antar pulau hanya kurang lebih 157.058 ton. Jadi pertanyaan Anda pada pasangan nomor 2? Pertanyaan saya, bagaimana angka kemiskinan bisa menurun? Di satu sisi, penduduk itu sebagian besar adalah petani. Bagaimana klaim itu kemudian bisa berbuah kenyataan? Silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Yang pertama bahwa angka kemiskinan itu turun dari tahun 2009 sejumlah 25%. Ketika kami memimpin 2 tahun sama Pak Tony, 2 tahun itu berhasil turun 6,4%, sehingga turun 3,2% ke titik 18,75%, sehingga termasuk relatif kepada Bapak Andrinov tadi bukan 23% tapi 18,73%. Nah sekarang paradoksal dengan produksi jagung. Produksi jagung yang dicatat itu adalah produksi tahun 2009-2010. Ketika itu 3 tahun 3 kali musim tanam petani tidak menanam. Ya, 3 kali tidak menanam. Kemudian persoalan ekspor. Ekspor ketika itu rendah. Kenapa? Karena harga jagung di luar negeri harganya turun dibandingkan dengan harga jagung yang ada dalam negeri. Ketika itu terjadi seperti itu, maka petani Gorontalo, para pedagang pengumpul jagung Gorontalo lebih banyak menjual jagungnya ke Surabaya dan ke Jawa. Dengan demikian maka ini tidak merupakan sebuah signifikansi antara penurunan angka kemiskinan dengan realitas ekspor jagung yang relatif rendah. Oke, ada yang ingin dibantah atau yang masih cukup? Tapi masalahnya antar pulau juga menurun. Ini masalahnya. Oke, silakan jawab. Itu yang saya katakan tadi, bahwa terjadi 3 kali musim tanam, petani Gorontalo tidak tanam jagung karena musim kering. Oke, baiklah, terima kasih. Itu jawabannya. Walaupun pertanyaannya mengapa tidak bisa menanam begitu ya. Silakan Bapak untuk bertanya kepada kandidat nomor 1, waktunya sama 1,5 menit untuk menjawabnya ya Bapak-Bapak. Iya, nanti Pak calon wakil gubernur yang akan menyampaikan pertanyaan. Iya, silakan. Saya ingin bertanya kepada calon gubernur nomor 1. Bagaimana strategi saudara dalam rangka satu acceleration mendapatkan PDRB sehingga satu provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang mengarah tentang the green Gorontalo. Terima kasih. Baiklah, 1 menit 30 detik, silakan Terima menjawab. kasih, saya bisa jawab bahwa memang tujuan kita untuk memimpin itu untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita sebagai pemerintah tidak hanya tergantung kepada anggaran, baik itu dari APBD maupun APBD kabupaten kota, sehingga kita banyak mendatangkan investasi. Para investor harus kita datangkan dengan iklim investor yang harus kita jaga. Alhamdulillah, seperti saya buat di Gorontalo Utara, perda nomor 1 itu adalah perda kemudahan berinvestasi, dan iklim ini harus kita jaga sehingga investor datang ke Gorontalo dan infrastruktur harus kita bangun. Sehingga dengan adanya gula di Gorontalo, bisa ya pasti investor akan bertanya. Saya ingin bertanya bahwa satu provinsi Gorontalo itu kontribusi daripada sektor ya, pergerakan sektor ya, domainnya adalah investasi pemerintah. Makanya kita ingin melahirkan satu sumber keuangan dari provinsi itu sendiri sehingga provinsi yang mandiri. Pertanyaannya itu. Bagaimana bisa melahirkan provinsi yang mandiri? Mungkin seperti itu, silakan. Di mana-mana, di 33 provinsi, itu masih sangat tergantung dengan anggaran dari pemerintah. Sehingga kemudahan yang kita berikan adalah bagaimana memudahkan investor datang ke Gorontalo. Di mana kabupaten
kabupaten kota provinsi 33 itu semua masih sangat tergantung dengan dana dari pusat. Jadi salah satunya untuk mendapat pendapatan asli dari Iya, terima kasih. Sekarang giliran kandidat nomor urut 2 untuk bertanya ke kandidat nomor urut 3. Silakan menjawab, nanti kemudian kandidat nomor urut 3 juga punya kesempatan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2 dengan waktu menjawab sama 1,5 menit. Silakan. Ya, sekarang ini isu nasional maupun provinsi adalah bagaimana memberantas korupsi secara efektif. Ya, ketika Pak David dan Pak Nelson diberikan kepercayaan oleh rakyat Gorontalo memimpin, bagaimana kira-kira implementasi kebijakan terhadap pemberantasan korupsi di daerah yang sekarang ini dinilai lebih parah daripada korupsi yang terjadi di pusat. Oke, baiklah. Silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah harus strategi preventif yang pertama, yaitu mencegah. Kemudian yang kedua, strategi detektif, berarti mengidentifikasi peluang-peluang dan lubang-lubang yang akan menjadikan orang bisa korupsi. Detektif ya? Kemudian yang ketiga, represif, berarti memproses tindakan-tindakan daripada penyalahgunaan kewenangan daripada aparat kita. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, maka tentu kita harus berawal pada bagaimana perubahan sikap tingkah laku daripada aparat dalam hal reformasi birokrasi harus kita berjalan dengan bagus, pola pikirnya harus baik, tingkah lakunya harus baik, budaya kerjanya juga harus menjadi baik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi itu tergantung pada niat. Yang sering menjadi persoalan adalah korupsi yang ketangkap. Bagaimana korupsi yang tidak tentara? Oleh karena itu niat yang paling penting di sini, bahwa kita, lingkungan kita, keluarga kita jangan sampai masuk pada hal-hal yang terlibat pada korupsi dan korupsi. Itu bisa dicatat sebagai janji ya Pak ya? Ya, memang pemimpin yang baik sedikit berjanji banyak memberi. Baiklah, masih ada kesempatan lagi, silakan. Ingin ditambahkan jawabannya? Ya, saya kira tidak sekedar aparat yang harus dibenahi. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Iya. Dan sekarang silakan kandidat nomor urut 3 yang bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan. Saya melihat setelah 11 tahun menjadi provinsi, mulai 2007 sampai dengan 2015, kita ada target MDGs. Ternyata dari 8 indikator yang ada, ini semuanya berada di tingkat bawah, rendah. Kemiskinan kita ranking 27, pendidikan kita ranking 32, kemudian kesehatan ibu ranking 26, baik kita gizi buruk ranking 33, kemudian Gorontalo 5 besar pengguna narkoba, masalah lingkungan mulai rusak sekarang. Jadi pertanyaan Anda? Pertanyaan saya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat target MDGs 2015? Baik, silakan Bapak menjawab. Yang pertama saya klarifikasi dulu angka-angka tadi. Yang jelas angka kemiskinan sekarang adalah 18,75%. Ranking 27, Pak. Ranking 27 ya. Kalau dikaitkan, ya, ini bukan persoalan ranking, tapi persoalan delta. Delta kemiskinan yang turun dari 32 dari 25 ke 18,75 itu kinerja. Kalau bayi yang meninggal di Nah, Siburut, kemudian bayi yang meninggal di Siburut juga datanya adalah data yang perlu saya klarifikasi. Itu angka 2009. Sekarang kita sudah pada posisi angka kematian bayi dan gizi buruk itu pada posisi nomor 20 secara nasional, bukan 33. Yang persoalan sekarang adalah data statistik 2010. Ya. Ini angka yang harus kita verifikasi. Harus kita verifikasi, sebab kalau tidak akan menyesatkan. Sebab angka yang kami katakan seperti ini. Yang jadi persoalan sekarang, angka kemiskinan 18,75%. Kalau kita konsisten seperti itu, maka 2015-2017 dia akan menembus angka MDGs tadi. MDGs itu berawal dari itu. Tapi MDGs itu 8 indikator, Pak, bukan cuma. Ya, tadi kan yang disebut tadi angka kemiskinan. Ada pendidikan, Pendidikan kita tidak ada masalah lagi. Kita tidak ada masalah lagi bila pendidikan. Yang ada adalah pendidikan perempuan. Oke, baiklah. Iya, menarik sekali. Namun sayangnya waktunya sudah habis. Kandidat nomor 3, silakan Anda bertanya kepada kandidat nomor 1. Ya, terima kasih.
sekarang yang menjadi unggulan program dari nomor 1 ini adalah soal pendidikan gratis. Pendidikan gratis ini kalau saya melihat ada 3 persoalan di sana. Ada ketidakadilan karena orang kaya tidak diberi partisipasi mereka. Yang kedua adalah ada otonomi daerah di mana pendidikan itu pada kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah keterjangkauan. Nah, oleh karena itu kami dari Pak David dengan saya membuat program, yaitu program bermutu dan terjangkau. Artinya apa? Bermutu itu dialami oleh seluruh rakyat, kemudian terjangkau artinya dinikmati oleh seluruh rakyat. Dan pertanyaan saya, dengan keterbatasan anggaran dan otonomi daerah khusus untuk kabupaten kota, anggaran itu di sana pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana membuat rakyat yang kaya punya partisipasi, sehingga di sana ada keadilan. Oke, baiklah, silahkan jawab. Ini saya bisa jawab. Saya jawab pertanyaan Pak Wakil Gubernur bahwa untuk mencapai MDGs 2015 salah satunya adalah sektor pendidikan. Sehingga konsep kami adalah menggratiskan pendidikan kepada rakyat yang miskin. Dan alhamdulillah selama 2 tahun 10 bulan kami memimpin itu kami telah buktikan. Saya telah membuktikan dengan Pak Indra Yasin pendidikan gratis dan kesehatan gratis di Gorontalo Utara. Dan insya Allah konsep ini akan kembang. Kenapa konsep ini kami bawa ke Provinsi Gorontalo? Karena kami sudah berpengalaman. Bisa, kata siapa tidak bisa? Pasti kami. Ada yang ingin ditambahkan? Dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu sudah dianggarkan bahwa APBN Provinsi Kabupaten Kota itu minimal 20% anggaran itu harus untuk sektor pendidikan. Sehingga dengan kita atas sedikit sekali itu pasti akan terlaksana pendidikan gratis. Ada yang ingin ditambahkan? Pendidikan itu kan kewenangan wajib kabupaten kota, bukan kewenangan provinsi. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang terbaik kerjasama antar kabupaten kota Dengan provinsi jika Anda nanti menjadi gubernur. dengan jumlah 259.000 murid yang ada. Ya, terima kasih. Kami sudah hitung-hitungannya, itu sudah jelas tadi. 1 tahun kami hanya butuh anggaran 120 miliar dari APBN provinsi untuk mengintervensi kabupaten kota untuk menggratiskan mereka. Baiklah, mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali. Dan giliran Anda yang terakhir untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 3, silakan. Terima kasih. Untuk nomor urut 3, masalah lingkungan tadi disentil. Pak David Bobihu ini adalah merupakan bupati 2 periode di Kabupaten Gorontalo. Itu masalah Danau Limboto itu selalu menjadi isu ketika orang-orang menjadi calon gubernur. Apa upaya Pak David Bobihu selama 2 periode untuk melestarikan Danau Limboto yang ikan-ikan yang sangat disenangi oleh rakyat, payanda, hulu dan lain-lain sudah habis. Jangan lupa bahwa namanya itu Danau Limboto, tapi dia meliputi kabupaten kota, sehingga kewenangan itu kewenangan provinsi. Jadi bukan kesalahan Anda ya ikan-ikannya masih. Tetapi kontribusi yang kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan wilayah pesisir danau yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah mengaktifkan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Yang tadinya kalau hujan itu ada 9 butir mengalir ke sungai, 1 tertinggal. Sekarang kita harus upayakan bagaimana 9 tertinggal, 1 mengalir ke sungai. Karena kalau kita memprogramkan pengerukan Danau Limboto ini, kemudian lumpurnya kita buatkan tanggul, itu nanti akan tenggelam kota Limboto. Dan ini memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir Danau Limboto agar proses pendangkalan ini tidak lebih cepat daripada yang kita kerjakan. Memang itu konsep yang sangat cerdas, yang sangat baik. Tetapi 2 tahun kepemimpinan Pak David Bobihu, kami atau saya sendiri belum melihat upaya-upaya untuk merealisasikan apa yang disampaikan tadi, seperti contohnya membuat cekdan dari anggaran. Mungkin Pak Rusli lupa bahwa Kabupaten Gorontalo juara nasional rehabilitasi hutan. Saya ada 2 bupati. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita harus dari sini. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada masing-masing kandidat gubernur dan wakil gubernur provinsi.
dan